Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih sama-sama bisa menghirup udara segar di pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabat Lentera? Perkenalkan, saya Tiara Kamila Hasan di sini sebagai moderator di Jumat pagi ini. Mari segenap siswa-siswi mendengarkan tausiah pagi ini dengan tema kedudukan wanita di dalam Islam yang akan dibawakan oleh Bu Ambarini Roro Ningtyas SPD. Beliau adalah guru SMKN 9 yang mengajar di jurusan APL. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang sehat? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita bersyukur dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk hari ini Ibu akan membawakan materi tentang kedudukan wanita dalam Islam. Islam itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Kenapa rahmat? Karena Islam mengatur setiap semua sendi kehidupan manusia, baik itu dari makan, baik itu dari cara berpakaian, baik itu dari cara bersuci, baik itu dari cara kehidupan lain-lain seperti zakat, seperti infak. Nah, selain itu Islam juga sangat memuliakan wanita. Kenapa sangat memuliakan wanita? Karena ketika zaman jahiliyah dulu, ketika seorang anak lahir berkelamin wanita, pasti akan dikubur hidup-hidup. Tapi subhanallah, setelah Islam datang membawa keselamatan, membawa kerahmatan, akhirnya wanita pun dihormati dan dihargai dalam Islam. Kedudukan wanita dalam Islam ada 3. Yang pertama itu kedudukan wanita sebagai seorang anak, kedudukan wanita sebagai seorang istri, dan kedudukan wanita sebagai seorang ibu. Ibu akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah kedudukan wanita dalam Islam. Kedudukan wanita Islam itu tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Jadi, konsep di Islam antara perempuan dan laki-laki itu sama. Tidak ada istilah laki-laki di atas perempuan, tidak. Jadi, ya, hal yang sama ini dalam hal apa? Dalam hal keimanan dan ketakwaan. Perempuan dan laki-laki itu sama-sama berhak mendapatkan pahala atas semua yang dilakukan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ya, konsep di Islam itu adalah segala sesuatu yang membawa kemudaratan atau keburukan itu akan dilarang. Seperti contoh, kita dilarang memakan babi. Sebagai contoh, kita dilarang memakan hewan bertaring. Itu semuanya sebenarnya ada dampaknya. Nah, kembali lagi ke konsep bahwa kedudukan Islam yang membahas perempuan dan laki-laki. Jadi perempuan dan laki-laki dalam Islam itu adalah sama dalam hal mendapatkan keridhaan Allah, mencari pahala. Ketika dia laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan pahala, apabila mengerjakan kebaikan akan mendapat pahala, apabila melakukan kejahatan pun akan melakukan dosa. Jadi sama, tidak ada istilah laki-laki di atas perempuan dalam Islam. Itu pertama, kedudukan wanita di dalam Islam. Untuk yang pertama, Ibu akan bahas itu adalah kedudukan wanita sebagai seorang anak. Kedudukan wanita sebagai seorang anak itu bisa dilihat
terlihat pada surat Asy-Syura ayat 49-50. Kita baca bersama-sama artinya ya. Di sini Ibu ada Al-Qur'annya. Kita lihat Asy-Syura. Di sini ada Asy-Syura ayat 49-50. Kita baca ya bersama-sama ayat 49 ayat 50. Kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala amantu lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladzi 'allamakum asy-syi'ra falasawfa ta'lamun. La uqanti'anna aydiyakum wa arjulukum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Qala daira inna ila rabbina munqalibun. Kita baca artinya ya. Di Al-Quran ada ayat yang membahas seperti ini. Kepunyaan Allah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki, atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendaki, dan dia menjadikan mandul kepada siapa yang dia kehendaki. Sungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Pada ayat ini jelas bahwa anak perempuan itu disebut pertama kali dibandingkan anak laki-laki. Ketika zaman jahiliyah seperti di pembukaan Ibu, ketika ada anak perempuan langsung dibunuh. Tapi ketika Islam datang, anak perempuan itu adalah sebuah anugerah. Bahkan ketika seorang ayah memiliki 3 anak perempuan, itu adalah sebuah anugerah yang terbesar bagi seorang ayah tersebut. Kita lanjut ya. Yang itu adalah kedudukan wanita sebagai seorang istri. Pada kedudukan wanita sebagai istri, Islam memuliakan wanita dengan begitu hebatnya. Kenapa Ibu bilang hebat? Karena sebagai seorang istri itu wajib diperlakukan baik oleh suami. Sebenarnya dalam mencari nafkah itu ada tugas laki-laki atau sebagai seorang suami. Tapi wanita dalam konteks sebagai seorang istri wajib taat kepada suami. Semuanya sebenarnya mengurus rumah, mengurus anak-anak, itu adalah tugas suami. Begitu memuliakan sekali Islam dalam hal ini, karena sebenarnya itu semua adalah tugas laki-laki atau suami. Tapi karena Allah pun memberi jaminan kepada seorang perempuan solehah yang taat kepada suami, maka melakukan hal tadi, mengurus anak, mengurus suami, karena ridhonya seorang istri, ridhonya seorang suami, ridhonya seorang suami itu adalah karena pelayanan seorang istri atau wanita kepada suami. Jadi untuk anak ibu yang perempuan dari sekarang tidak boleh cuek terhadap pekerjaan rumah, karena nanti biar tidak kaget ketika menjadi seorang istri. Ingat ya, konteks di Islam, wanita sebagai istri diperlakukan secara baik dan sempurna, karena semuanya adalah tugas suami, dan wanita hanya wajib mentaati suami. Kita lanjut, yaitu adalah kedudukan wanita sebagai seorang ibu. Di sini ada hadis riwayat Bukhari, Muslim. Dibilang seperti ini, wahai Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa? Ibumu, jawab beliau. Kembali orang itu bertanya, kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Tanya orang itu lagi. Kemudian ayahmu. Di sini wanita dalam Islam berperan juga sebagai seorang ibu. Ingat, ibu adalah tonggak dalam umat. Ketika
ibu itu baik, maka umat itu pun baik. Ketika seorang wanita memiliki peranan sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu, itu wajib belajar. Karena itu anak-anak, ibu-ibu hebat, terutama untuk perempuan, jangan pernah menyepelekan pekerjaan rumah, jangan pernah menyepelekan pelajaran memasak, karena itu semua nanti akan kita alami sebagai seorang wanita. Karena di Islam pun diatur, ada yang kita berperan sebagai seorang anak yang wajib berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ada wanita berperan sebagai istri, wajib untuk mentaati suami, dan wanita berperan sebagai ibu, wajib untuk mendidik dan menjadi madrasah untuk anak-anaknya. Anak-anak yang hebat pasti lahir dari ibu yang hebat. Untuk itu, marilah kita bersama-sama belajar untuk menjadi wanita yang baik, menjalankan perannya dalam Islam, dalam sebagai seorang anak, sebagai istri, dan sebagai seorang ibu. Cukup sekian ya kultum ibu hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan mendapatkan pesan yang begitu mendalam dalam hati dan pikiran, sehingga apa yang ibu sampaikan menjadi sebuah motivasi untuk berubah ke arah yang baik. Yang tadinya tidak peduli dengan pekerjaan rumah, semoga semakin peduli dengan pekerjaan rumah. Yang cuek dengan orang tuanya, semoga semakin sayang kepada orang tuanya. Seperti itu. Apa yang ibu sampaikan semoga melekat di hati. Pesan ibu, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah dan dengarkanlah apa yang ibu sampaikan. Dan akhir kata, ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu menjaga kesehatan. Alhamdulillah, barusan kita sudah mendengarkan tausiah pagi ini dengan pemateri yang sangat bagus dan berperan sebagai perempuan. Untuk para perempuan yang sedang mendengarkan, bagaimana tausiahnya? Apa kalian sudah menjadi perempuan yang punya perannya masing-masing? Pada intinya, kaum perempuan dipandang sebagai bagian penting demi tegaknya agama. Maka, tidak ada yang lebih diharapkan selain tampilnya sosok perempuan yang salehah dan sanggup menjaga kodrat maupun martabatnya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat surat khusus untuk memahami perempuan, yaitu surat An-Nisa dan Maryam. Sebelum saya menutup ini, saya ingin membagikan quotes favorit saya yang terkait dengan wanita. Perhiasan terbaik seorang wanita adalah rasa malunya. Fatimah binti Muhammad. Jadi, itu saja yang saya sampaikan sebagai pembawa acara. Saya pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.